Deck Charm adalah film thriller psikologis laut yang dirilis tahun 1989 dan cukup terkenal karena ketegangannya yang intens, hanya dengan sedikit karakter utama dan lokasi yang sangat terbatas di tengah laut. Film ini dibintangi oleh Nicole Kidman, Sam Neill, dan Billy Zane, serta disutradarai oleh Philip Noyce. Informasi singkat film, judul, Deck Charm. Tahun rilis, 1989. Genre, thriller psikologis, survival, suspense. Negara, Australia. Durasi, sekitar 96 menit. Sutradara, Philip Noyce. Film mengikuti pasangan suami istri, John dan Rae Ingram, yang mencoba pulih dari tragedi keluarga dengan berlayar menggunakan yacht di laut terbuka. Dalam perjalanan, mereka menemukan kapal yang tampak rusak dan menyelamatkan seorang pria misterius yang mengaku sebagai satu-satunya korban selamat. Namun, semakin lama, cerita berubah menjadi permainan bertahan hidup yang sangat menegangkan di tengah laut. Film ini sering dipuji karena suasana tegang dan klaustrofobik di laut terbuka, penampilan awal yang kuat dari Nicole Kidman, villain karismatik tetapi berbahaya dari Billy Zane, serta tensi psikologis yang terus meningkat. Kritikus memberi respons positif. Film ini memiliki skor kritik yang kuat di Rotten Tomatoes. Awal cerita, tragedi keluarga dan pelayaran untuk pemulihan. Film dibuka dengan tragedi besar. Pasangan suami istri John Ingram dan Rae Ingram kehilangan anak kecil mereka dalam kecelakaan mobil. Rae yang mengemudi saat kejadian mengalami trauma berat dan rasa bersalah mendalam. Untuk membantu Rae pulih secara emosional, John, seorang perwira Angkatan Laut Australia, mengajak istrinya berlayar dengan yacht mereka di Samudra Pasifik. Mereka berharap ketenangan laut bisa membantu menyembuhkan luka batin mereka. Namun sejak awal terlihat bahwa Rae masih rapuh secara psikologis dan hubungan mereka dipenuhi kesedihan yang belum selesai. Pertemuan dengan kapal misterius. Saat berlayar di laut yang tenang, Deck Charm, mereka melihat kapal besar yang tampak rusak dan nyaris tenggelam. Anehnya, tidak ada aktivitas di kapal tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria asing bernama Hughie Wariner mendekati yacht mereka dengan perahu kecil. Hughie tampak ketakutan dan mengatakan bahwa kapal itu mengalami keracunan makanan massal. Menurut ceritanya, hampir semua orang di kapal meninggal dan ia adalah satu-satunya penyintas. Rae merasa iba dan ingin membantu, tetapi John merasa ada sesuatu yang aneh. Hughie tampak gugup, ceritanya berubah-ubah, dan ia terlihat sangat tidak stabil secara emosional. Insting John mengatakan pria ini menyembunyikan sesuatu. Karena curiga, John memutuskan pergi ke kapal misterius untuk memeriksa situasi sebenarnya. Sebelum pergi, ia meminta Rae berjaga-jaga dan menyiapkan senapan diet. Namun Rae, yang merasa Hughie hanya korban trauma, tidak terlalu waspada. Saat tiba di kapal misterius, John menemukan sesuatu yang mengerikan, banyak mayat berserakan. Tidak terlihat seperti korban keracunan, melainkan korban pembunuhan brutal. John juga menemukan rekaman video yang mengungkap fakta sebenarnya, Hughie bukan korban. Ia justru seorang pembunuh psikopat yang telah membunuh semua orang di kapal itu setelah kehilangan kendali mental. Hughie ternyata sangat berbahaya dan tidak stabil. On langsung berusaha kembali untuk memperingatkan Rae. Dari kejauhan ia berteriak agar Rae meninggalkan kapal. Namun sudah terlambat. Hughie terbangun, menyadari John pergi memeriksa kapalnya, lalu menyerang Rae. Ia mengambil alih kapal dan meninggalkan John terdampar di kapal yang perlahan tenggelam. Kini film terbagi menjadi dua perjuangan bertahan hidup. John mencoba bertahan di kapal rusak yang makin tenggelam.
Rae terjebak sendirian di kapal bersama psikopat yang semakin obsesif terhadapnya. Permainan psikologis Rae versus Huggie. Bagian tengah film menjadi permainan psikologis yang sangat menegangkan. Rae mencoba tetap hidup dengan berpura-pura tenang di depan Huggie. Huggie mulai menunjukkan obsesi seksual dan emosional terhadap Rae. Kadang ia tampak lembut seperti anak kecil, lalu tiba-tiba berubah agresif dan tidak stabil. Sementara itu, Rae berhasil melakukan kontak radio dengan John. Mereka menyusun rencana. Rae harus memperlambat kapal agar John sempat mengejar mereka. Rae mencoba mencuri kunci kapal dan membuangnya ke laut. Namun ada momen ironis, anjing peliharaan mereka mengira Rae sedang bermain lempar tangkap dan malah mengambil kembali kunci tersebut untuk Huggie. Rencana Rae gagal total. Menyadari tidak bisa melawan secara langsung, Rae memakai strategi manipulasi. Ia berpura-pura menerima perhatian Huggie dan membuat Huggie percaya bahwa ia tertarik secara romantis maupun seksual. Tujuannya hanya satu, mencari kesempatan mengambil senjata dan melumpuhkan Huggie. Rae mulai menggoda Huggie, minum bersama, dan membuat Huggie lengah. Ia diam-diam memasukkan obat tidur ke minumannya. Namun Huggie tetap sangat berbahaya dan sulit dikendalikan. Ketegangan meningkat karena Rae harus terus berpura-pura agar tidak dibunuh sewaktu-waktu. Di sisi lain, John mengalami perjuangan ekstrim untuk bertahan hidup. Kapal tempat ia terjebak mulai tenggelam sepenuhnya. Ia bahkan sempat terperangkap di dalam ruangan yang dipenuhi air dan nyaris mati tenggelam. Dengan kreativitas dan keberanian, ia menemukan jalan keluar melalui celah kapal dan berhasil melarikan diri. John lalu membakar bagian kapal sebagai sinyal darurat agar Rae bisa menemukan posisinya. Setelah obat tidur mulai bekerja, Rae mencoba mengambil alih yacht menggunakan senapan dan spear gun, senjata tombak laut. Terjadi pertarungan brutal di ruang sempit kapal. Huggie tetap kuat dan nyaris membunuh Rae dengan mencekiknya. Dalam kekacauan itu terjadi tragedi. Rae secara tidak sengaja membunuh anjing mereka ketika menggunakan spear gun. Momen ini sangat emosional karena anjing tersebut satu-satunya teman setia selama perjalanan. Akhirnya, efek obat membuat Huggie kehilangan tenaga dan Rae berhasil mengikatnya. Rae kemudian mengemudikan kapal menuju lokasi John. Ia menemukan suaminya yang hampir mati di tengah laut dekat kapal yang terbakar. Mereka akhirnya bersatu kembali. John kagum pada keberanian Rae karena berhasil bertahan hidup dan menyelamatkannya. Momen ini juga menjadi simbol bahwa Rae mulai pulih dari trauma dan menemukan kembali kekuatan dirinya. Pasangan itu percaya semuanya telah selesai. Keesokan harinya, Rae berenang di laut sementara John berada di kapal. Saat Rae kembali ke kapal, seseorang tampak membelai rambutnya dari belakang. Ia mengira itu John. Ternyata Huggie masih hidup. Dengan tubuh berdarah dan kondisi mengerikan, Huggie tiba-tiba menyerang Rae dan mencekiknya. John datang tepat waktu, mengambil pistol suar, flare gun, lalu menembakkan suar langsung ke mulut Huggie. Huggie terbakar dan jatuh ke laut, kali ini benar-benar mati. Film berakhir dengan John dan Rae akhirnya selamat setelah mimpi buruk di laut itu berakhir. Tetapi pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam yang kemungkinan tidak akan pernah benar-benar hilang. Banyak penonton menganggap endingnya sangat menegangkan, walaupun ada juga yang merasa ending teatrikal ini terlalu eksplosif dibanding versi ending ambigu yang awalnya direncanakan. Komunitas film seri membahas bahwa ending asli sebenarnya lebih samar dan misterius.